penguatan nilai-nilai Pancasila. Nah, apa saja sih peran agama dalam penguatan nilai-nilai Pancasila? Sebelum saya menyebutkan apa saja perannya, saya akan menjelaskan apa itu agama, apa itu Pancasila, dan apa saja hubungan agama dan Pancasila. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan pada Tuhan, serta hubungan antara manusia dan alam. Nah, Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, hubungan agama dan Pancasila yaitu agama meningkatkan moral dan bangsa. Yang kedua, Pancasila menjamin kehidupan berlangsung dengan nyaman dan tentram dan damai. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Selanjutnya, peran agama dalam persatuan nilai Pancasila. Sila yang ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ini dikaitkan dengan agama bahwa agama membentuk kesadaran moral individu dan moral kolektif. Moral individu yaitu perbuatan baik atau buruk yang dilakukan oleh sendiri-sendiri. Nah, kalau moral kolektif itu secara bersama-sama. Nah, kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ajaran agama mendorong penghormatan terhadap martabat manusia, bahwa kita bangsa Indonesia yang punya dasar negara atau ideologi Pancasila. Kemudian juga manusia yang beragama itu harus punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga, kesatuan Indonesia. Agama sebagai alat pemersatu masyarakat yang beragam. Contohnya pada acara seminar Syariah Week kemarin, yang hadir itu pasti dari suku daerah yang berbeda-beda, tetapi disatukan oleh Pancasila, yaitu Kesatuan Indonesia. Sementara di agama juga diajarkan seperti itu pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, janganlah bercerai berai. Quran surat Al-Imran ayat 103. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengambilan keputusan berlandaskan nilai-nilai etika dan moral. Di dalam kehidupan berbangsa ini sudah diimplementasikan, yaitu pada pemilihan umum kemarin. Dan di dalam Al-Quran juga disampaikan wa amruhum syura bainahum. Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Quran surat Asy-Syura ayat 38. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ajaran agama mendorong keseimbangan dan keadilan sosial. Bagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adl. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil. Pemimpinan agama Islam dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan dalam agama Islam yaitu amanah untuk memperluas kebaikan kepada seluruh masyarakat. Kepemimpinan dalam Islam selaras dengan Pancasila karena keduanya mementingkan keadilan, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Peran agamanya yaitu kita harus membentuk individu yang religius, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Yang kedua, kita harus mendorong toleransi antar umat beragama. Contohnya kita mengadakan doa bersama untuk memperingati hari kemerdekaan. Yang kedua, kita harus menyediakan tempat ibadah yang instansi publik tanpa membeda-bedakan agama. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Peran agamanya adalah mendorong penghormatan hak asasi manusia. Kedua, menumbuhkan rasa empati dan sosial. Yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai kasih sayang dan solidaritas. Contohnya yaitu dana bagi organisasi keagamaan untuk bencana alam seperti banjir, longsor, ataupun gempa. Pelayanan kesehatan gratis lembaga agama bagi masyarakat yang kurang mampu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, peran agamanya yaitu membangun toleransi melalui dialog antar agama. Contohnya, festival kebudayaan yang menampilkan tradisi keagamaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Peran agamanya yaitu mengajarkan pentingnya musyawarah dan menghormati keputusan bersama. Contohnya, penerapan prinsip keadilan dalam pembagian bantuan sosial oleh lembaga keagamaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran agamanya yaitu mengajarkan keadilan sosial sebagai tanggung jawab kolektif. Contohnya,
program zakat, infak, dan sedekah untuk membantu masyarakat miskin. Selanjutnya yaitu dalam menjaga kerukunan umat beragama diperlukan yang namanya maqasid syariah, yaitu tujuan utama dari hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi 5 hal pokok yang relevan dengan Pancasila. Yang pertama yaitu menjaga agama. Jadi kepemimpinan bertujuan menjaga kebebasan beragama dan menciptakan harmoni antar umat beragama. Jadi contohnya menghormati hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinannya tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua yaitu menjaga jiwa, di mana kepemimpinan Islam mengutamakan keamanan dan keselamatan jiwa manusia. Contohnya yaitu kebijakan anti kekerasan dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga akal, di mana mendorong pendidikan, kebijaksanaan, dan musyawarah dalam memajukan bangsa. Contohnya yaitu program pendidikan inklusif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang keempat yaitu menjaga keturunan, di mana melindungi kehormatan keluarga dan keturunan, kebijakan sosial yang adil melalui kebijakan sosial yang adil. Contohnya yaitu mencegah diskriminasi berbasis gender dan mempromosikan kesejahteraan keluarga. Yang terakhir yaitu menjaga harta, di mana kepemimpinan Islam mendorong keadilan ekonomi melalui distribusi kekayaan yang merata. Contohnya yaitu penerapan zakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Kemudian penguatan ekonomi syariah dalam menjaga perkembangan ekonomi nasional. Ada beberapa tantangan dan solusi dalam peran agama penguatan nilai-nilai Pancasila. Tantangan yang pertama itu intoleransi dan fanatisme. Yang kedua, penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik. Yang ketiga, lemahnya pemahaman terhadap nilai Pancasila. Solusi yang pertama, pendidikan agama yang inklusif dan moderat. Yang kedua, dialog antaragama untuk memperkuat harmoni. Dan yang ketiga, memperkuat peran lembaga agama dan tokoh masyarakat. Dari berbagai penjelasan sebelumnya, kita dapat simpulkan bahwa agama ini mempunyai peran yang sangat penting dalam penguatan nilai-nilai Pancasila, di mana agama dan Pancasila memiliki hubungan yang harmonis dalam membentuk karakter bangsa Indonesia yang berkarakter dan bermartabat. Dengan menjadikan agama sebagai pondasi moral dan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa, terciptanya masyarakat yang religius, toleran, dan berkeadilan. Tantangan seperti intoleransi yang radikalisme dapat diselesaikan melalui pendidikan agama, dialog lintas agama, dan penguatan peran tokoh agama, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat terus diimplementasikan untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur. Nilai kepemimpinan Islam yang berbasis pada maqasid syariah selaras dengan semangat Pancasila. Pemimpin yang berpegang pada ajaran Islam mampu menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dengan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam masyarakat. Zakat dari kata Arab yaitu zakat yang berarti penyucian atau pertumbuhan. Nah, zakat bersifat wajib setelah memenuhi syarat tertentu yang ditunaikan dengan syarat tertentu dan yang ditujukan kepada kelompok yang berhak atau mustahik. Nah, kenapa sih kita harus menunaikan zakat gitu? Yang pertama itu kita dapat membersihkan dan mensucikan harta kita. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Yang kedua, menghilangkan kesenjangan sosial. Kemudian, membantu fakir miskin dan golongan yang membutuhkan, mendapatkan ridha Allah dan pahala di akhirat. Nah, apa saja sih bahayanya tidak berzakat? Yang pertama itu, kita akan mendapatkan dosa besar dan ancaman akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Quran surat At-Taubah ayat 34. Kemudian dapat menghalangi berkahnya harta. Kemudian yang terakhir, mengabaikan rukun Islam. Nah, zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Nah, jadi jika tidak menunaikannya berarti mengabaikan salah satu pilar utama agama yang dapat menggoyahkan keimanan seseorang. Kemudian asas pelaksanaan manajemen zakat. Nah, dalam pelaksanaan zakat terdapat 3 pihak utama, yaitu muzaki, yaitu
orang yang wajib membayar zakat. Kemudian ada amil atau petugas zakat yang bertugas mengelola dan menyalurkan zakat. Yang ketiga ada mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Nah, zakat juga memiliki dua sifat utama dalam pelaksanaannya. Yang pertama bersifat otoritatif, kekuasaan. Nah, zakat dikelola oleh lembaga resmi seperti Baznas. Kemudian sifat karitatif, yaitu sifat kesadaran dan keikhlasan. Nah, untuk pembagian zakat menurut Peraturan Menteri Agama PMA nomor 52 tahun 2014, kemudian ada matriks perhitungan zakat seperti ini. Lalu dalam mengelola zakat perlu adanya amil. Nah, pengertian amil menurut Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 yang mana amil zakat adalah seseorang atau kelompok yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau seseorang atau kelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Jadi dalam zakat itu yang mengelola zakatnya adalah amil. Nah, syarat amil zakat yang pertama yaitu beragama Islam, kemudian yang kedua mukallaf atau berakal dan baligh, yang ketiga amanah, kemudian yang keempat memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat. Nah, untuk tata kelola zakat itu ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7. Nah, dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam Pasal 6, Baznas menyelenggarakan fungsi yang dia ada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan juga pelaporan.